Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas materi tentang sistem keamanan dan komunikasi pada gedung. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Saudara Andi Suhail Mahfudz, Muhammad Firmansyah, Nurul Kansa, dan Yuri Ramadian Charatri. Kalian udah tahu belum apa itu sistem keamanan dan komunikasi pada gedung? Terus menurut kalian gimana? Daripada bingung, yuk simak presentasi dari kelompok kami. Ada pula materi yang akan dibahas, yaitu pengertian komunikasi dan keamanan, jenis-jenis sistem keamanan pada gedung, jenis-jenis sistem komunikasi pada gedung, dan yang terakhir yaitu cara kerja sistem keamanan dan komunikasi pada gedung. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Yuri Ramadian Charatri untuk membacakan materinya. Kepada Saudari, saya persilakan. Pengertian komunikasi dan keamanan. Pengertian komunikasi dan keamanan. Rangkaian sistem keamanan dan komunikasi pada gedung merupakan bagian dari utilitas gedung yang berupa perlengkapan bangunan yang keberadaannya sangat diperlukan, baik dari segi keamanan maupun kinerja-kinerja. Sistem keamanan adalah sistem yang digunakan untuk memberi rasa bebas dari bahaya, tidak merasa takut, resah, atau gelisah terhadap apa yang akan terjadi. Sistem keamanan pada gedung dapat mengetahui kemungkinan terjadinya kebakaran dan pencurian. Sedangkan sistem komunikasi adalah sistem yang diciptakan untuk mengembangkan dan memberikan fasilitas serta kinerja yang maksimal juga efisien. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Saudara Andi Suhail Mahfudz. Kepada Saudara, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem keamanan pada gedung. Yang pertama itu ada CCTV atau yang biasa disebut Closed Circuit Television. CCTV adalah perangkat digital dan kamera yang difungsikan untuk memantau dan mengawasi serta merekam suatu keadaan kegiatan pada suatu ataupun beberapa tempat. Adapun perlengkapan CCTV antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada digital video recorder, yaitu sebuah media penyimpanan hasil rekaman video yang telah terpantau oleh kamera CCTV. Dan yang berikutnya ada kabel koaksial, yaitu sebuah jenis kabel yang biasa digunakan untuk mengirimkan sinyal video dari kamera CCTV ke monitor. CCTV juga berfungsi sebagai alat rekam secara otomatis. Kamera CCTV akan selalu melakukan sistem perekaman selama kapasitas media penyimpanan pada DVR CCTV masih tersedia. Adapun jenis-jenis kamera CCTV yaitu box kamera CCTV, dome kamera CCTV, infrared kamera CCTV, dan wireless CCTV kamera, bullet kamera CCTV, convert CCTV kamera. Dan yang selanjutnya adalah tangga darurat. Tangga darurat adalah tangga yang digunakan pada waktu keadaan darurat seperti pada saat bencana. Tangga darurat adalah tangga khusus yang dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan tangga harus mempunyai dimensi yang diukur dalam arah lintasan sama dengan lebar tangga. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membangun tangga darurat yaitu: yang pertama, permukaan anak tangga dan bordes tangga. Selanjutnya, pagar pengamanan dan rel pegangan tangan, ruangan tertutup dan proteksi dari tangga. Eh, sekian. Oh, dan selanjutnya ada alarm kebakaran. Sebuah gedung yang baik pastinya memiliki alarm kebakaran. Alarm kebakaran merupakan sebuah teknologi yang akan memberitahukan orang-orang di sekitar gedung bahwa telah terjadi kebakaran. Eh, Jenis-jenis alarm kebakaran yaitu ROR atau rate of rise, heat detector, dan yang selanjutnya fixed temperature, dan yang terakhir smoke detector. Sekian dari saya kembalikan pada moderator.
Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Firmansyah. Kepada Saudara, saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang ketiga, jenis sistem komunikasi pada gedung. Sistem komunikasi dalam merancang suatu bangunan, utamanya gedung yang berfungsi sebagai bangunan sarana umum. Atas bangunan yang juga menjadi perancang adalah sistem telekomunikasi gedung, jaringan kabel telepon. Penggunaan sejumlah telepon pada suatu bangunan pada umumnya tidak diketahui secara tepat. Fungsi jaringan kabel bukan hanya untuk memberikan informasi saja, melainkan menjadi penghubung dan mediasi dalam dunia kerja. Sistem komunikasi dalam bangunan gedung menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat akan fasilitas untuk menunjang kinerja dan pelayanan sesuai fungsi bangunan. Sistem tata suara atau sound system. Jaringan tata suara pada bangunan tinggi biasanya digunakan dengan sistem keamanan, sistem tanda bahaya, dan sistem pengatur waktu terpusat. Sistem tata suara biasanya diintegrasikan dengan sistem tanda bahaya, sehingga bila terjadi kondisi darurat atau kebakaran, sistem tanda bahaya mendapatkan prioritas signal dari sistem tata suara untuk membunyikan tanda bahaya atau siren atau program panduan evakuasi ke seluruh bangunan. Jaringan kabel komputer atau data. Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer berjumlah banyak yang terpisah-pisah, akan tetapi saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya. Dua buah komputer misalnya dikatakan terkoneksi bila keduanya dapat saling bertukar informasi. Bentuk koneksi dapat melalui kawat tembaga komunikasi. Sistem otomasi bangunan. Sistem otomasi bangunan atau building automation system diintegrasikan dalam suatu bangunan pintar atau intelligent building atau smart building. Integrasi sistem dari bangunan pintar ini memberikan secara nyata penghuni atau pengguna bangunan semua kemampuan untuk memenuhi kebutuhan suatu lingkungan kantor yang modern. Fungsi sistem otomasi pada gedung yaitu sebagai sistem pengendalian dan pengolahan energi, sistem keamanan, dan sistem pendukung operasional bangunan. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, materi yang keempat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu cara kerja sistem keamanan dan komunikasi. Yang pertama yaitu CCTV menggunakan prinsip kerja untuk selalu mengirim sinyal menuju jaringan menggunakan CAT5 dan CAT6 yang akan dikirim menuju perekam video jaringan atau biasa disebut dengan NVR. Hasil rekaman akan disimpan dalam media penyimpanan secara otomatis selama kapasitas media masih tersedia. Yang kedua yaitu tangga darurat. Tangga darurat digunakan pada saat keadaan darurat yang mana dibuat dengan mempertimbangkan dimensi yang diukur dalam arah lintasan yang sama dengan lebar tangga. Dibangun dalam keadaan darurat akan memudahkan pengguna untuk mengetahui ruangan dengan lantai atas. Yang ketiga yaitu alarm kebakaran. Alarm kebakaran menggunakan kabel isi 2 yang menghubungkan detektor dengan panel kontrol utama. Sistem ini bersifat paralel, artinya detektor yang dipasang harus memiliki titik awal dan titik akhir. Kesatuan sistem dan titik awal dari titik awal hingga akhir disebut sebagai zone. Yang keempat, jaringan kabel telepon. Suara dari pengirim diterima oleh alat disebut mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik
dan kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Yang kelima, sistem tata suara. Tata suara erat kaitannya dengan pengaturan penguatan suara agar bisa terdengar kencang tanpa mengabaikan kualitas dari suara-suara yang dikuatkan. Yang keenam, jaringan kabel komputer. Secara ringkas, jaringan komputer bekerja dengan cara perangkaian beberapa komputer dengan penghubung yang dinamakan node. Yang ketujuh, sistem otomasi bangunan. Building automation system mengendalikan peralatan pemanas, ventilasi, dan penyejuk udara. Hal ini pada gilirannya mengendalikan pertahankan suhu bangunan, kelembapan, tekanan, dan penggunaan energi, karena bangunan menjadi lebih cerdas. Terima kasih, itulah hasil dari presentasi kami. Terima kasih juga kepada teman kelompok yang telah menjelaskan materi kali ini. Baik, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.